Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rani menatap keluar jendela kamarnya yang menghadap ke jalan kecil perumahan. Hujan rintik-rintik membasahi kaca, membentuk guratan-guratan air yang mengalir lambat seperti pikirannya yang berat. Di meja belajarnya yang masih tertata rapi, laptop menyala dengan dokumen kerja yang belum disentuh sejak setengah jam lalu. Hari itu seharusnya menjadi hari liburnya, tapi pekerjaan tetap menumpuk. Sebagai seorang analis keuangan di perusahaan swasta multinasional, hidup Rani tidak pernah benar-benar bebas dari tuntutan kerja. Namun Rani tidak mengeluh. Ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang menuntut ketekunan dan konsistensi. Rani, anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya pensiunan PNS. Sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang lebih sering menghabiskan waktu untuk mengurus tetangga daripada rumah sendiri. Kakaknya, Raka, sudah menikah dan tinggal di luar kota. Adiknya, Raniah, masih kuliah semester 6 dan lebih sering pulang hanya untuk mengambil uang atau minta dibelikan barang. Dalam keluarga Rani, tidak ada yang benar-benar memberi perhatian padanya. Bahkan saat dia lulus dengan predikat cum laude dan langsung diterima di perusahaan bergengsi, hanya ayahnya yang menepuk bahunya dengan bangga. Sisanya, dianggap biasa saja. Rani sudah lama sadar bahwa jika ingin punya hidup yang layak, ia harus memperjuangkannya sendiri. Di tengah kehidupan Rani yang lurus dan penuh perhitungan itu, datanglah Bagas. Pertemuan mereka tidak romantis, bahkan terbilang sederhana. Mereka bertemu dalam sebuah acara komunitas literasi yang diselenggarakan oleh kantor cabang tempat Rani bekerja. Bagas adalah relawan tetap yang mengajar anak-anak di kampung pinggiran kota. Ia bukan pegawai tetap, bukan juga seseorang yang punya karir gemilang. Pekerjaannya sebagai teknisi komputer lepas hanya memberinya penghasilan cukup untuk makan, bayar kos, dan bantu-bantu keluarga. Namun ada yang membuat Rani berhenti dan melirik lebih jauh. Cara Bagas memandang hidup. Ketika semua orang sibuk membicarakan penghasilan, jenjang karir, dan pencapaian, Bagas justru berbicara tentang bagaimana ia ingin hidup tenang, punya istri yang bisa diajak tumbuh bersama, dan membesarkan anak-anak dengan kasih sayang penuh. Bagi sebagian orang, itu terdengar klise dan tidak realistis. Tapi bagi Rani yang sudah kenyang dengan tuntutan hidup, kalimat-kalimat Bagas terdengar seperti suara dari tempat yang tidak pernah ia kunjungi, damai. Mereka mulai sering berkomunikasi setelah acara itu. Bagas selalu mengantar Rani pulang setiap kali ada pertemuan komunitas. Tidak dengan mobil, tidak dengan motor metik mahal, tapi dengan motornya yang sudah tua dan knalpotnya yang sering berbunyi sumbang. Anehnya, Rani merasa aman di bonceng Bagas. Tidak ada basa-basi sok perhatian. Tidak ada pamer. Hanya ada keheningan yang nyaman. Sesekali mereka ngobrol tentang buku, tentang anak-anak di tempat komunitas, atau tentang harapan-harapan kecil yang belum sempat diraih. Disinilah Rani merasa, hidup tak harus selalu dalam tekanan. Hubungan mereka tumbuh perlahan. Tidak terburu-buru, tidak pula stagnan. Bagas tidak pernah memberi janji muluk, tapi selalu ada setiap kali Rani membutuhkannya. Saat Rani sakit, Bagas datang membawa bubur dan termos air panas. Saat laptop Rani rusak, Bagas membetulkannya tanpa diminta. Saat Rani mendapat promosi, Bagas datang membawa kue buatan ibunya, bukan dari toko mahal, tapi buatan tangan penuh cinta. Rani menyadari, perlahan hatinya luluh. Cinta tak butuh alasan rumit. Kadang, hanya butuh hadir secara konsisten. Namun, cinta bukan hanya urusan 2 orang. Saat Bagas akhirnya memberanikan diri untuk datang ke rumah Rani, semuanya berubah. Ayah Rani menyambut dengan tenang. Meski raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa heran melihat calon menantunya datang dengan baju biasa dan motor tua. Ibu Rani lebih vokal. Sore itu setelah Bagas pulang, ibunya langsung menyerbu Rani dengan berbagai pertanyaan yang tak perlu dijawab. Dia kerja apa? Cuma teknisi komputer? Masa kamu yang kerja di perusahaan besar malah milih laki-laki begitu? Tanya ibunya sambil memotong buah dengan suara pisau yang keras. Rani hanya diam. Ia tahu menjawab tidak akan mengubah apa-apa. Sejak kecil, ibunya selalu punya standar tinggi untuk menantunya. Sayangnya, standar itu hanya berlaku untuk hal yang terlihat. Jabatan, mobil, rumah, dan saldo tabungan. Bukan pada cara pria memperlakukan anaknya.
Tapi Rani sudah memilih. Saat Bagas melamarnya di bawah pohon ketapang tempat mereka biasa duduk setelah kegiatan komunitas, Rani menerima. Tanpa cincin mewah. Tanpa fotografer profesional. Hanya seikat bunga dan kata-kata sederhana. Kalau kamu bersedia hidup bersamaku dengan apa adanya, aku janji gak akan pernah biarkan kamu sendirian. Itu cukup. Pernikahan mereka diselenggarakan secara sederhana. Undangan hanya untuk keluarga dekat dan beberapa teman kerja. Rani yang menanggung sebagian besar biaya. Bagas hanya bisa membantu sebatas kemampuan. Ibunya sempat kecewa, karena berharap pernikahan putrinya akan menjadi ajang pamer kemewahan. Tapi Rani tidak peduli. Dia tidak ingin memulai hidup rumah tangganya dengan utang atau kepura-puraan. Setelah menikah, Rani dan Bagas menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu hanya terdiri dari 2 kamar, 1 ruang tengah, dapur mungil, dan kamar mandi sempit. Tapi mereka bahagia. Setiap pagi Bagas menyiapkan teh hangat untuk Rani sebelum berangkat kerja. Setiap malam mereka makan bersama, meski hanya dengan tempe dan sayur bening. Di akhir pekan, mereka kadang menghabiskan waktu menonton film di laptop, atau sekadar duduk di beranda sambil bercerita. Bagi Rani, itulah kebahagiaan sejati. Tidak ada tekanan dari kantor, tidak ada tuntutan dari keluarga, tidak ada target yang harus dikejar. Hanya ketenangan bersama orang yang tepat. Dia merasa akhirnya hidupnya menemukan titik damai. Namun, perlahan, sangat perlahan, bayangan masa lalu mulai menyelinap masuk. Suatu malam, saat mereka baru saja selesai makan malam, ponsel Bagas berdering. Rani melihat sekilas, "Ibu." Bagas berbicara sebentar, lalu wajahnya berubah murung. Setelah menutup telepon, ia terdiam. Rani, yang sudah mengenal mimik suaminya, langsung tahu ada sesuatu. "Kenapa, Mas?" "Ibu butuh uang. Katanya listrik rumah mau diputus karena belum bayar 3 bulan. Rani tidak langsung menjawab. Ini bukan pertama kalinya. Sebulan setelah mereka menikah, Ibu Bagas juga pernah menelepon minta bantuan untuk biaya pengobatan. Waktu itu Rani memberikan uang dari tabungan pribadinya. Tapi ini sudah mulai terasa seperti pola. "Mas, ada uang. Tabungan tinggal sedikit. Gaji bulan ini juga belum masuk." Rani bangkit, mengambil dompetnya, dan menyerahkan 2 lembar ratusan ribu. "Pakai ini dulu. Tapi Mas, kita harus mulai pikirin batasnya. Aku bukannya nggak mau bantu, tapi kita juga punya kebutuhan sendiri." Bagas mengangguk pelan. Tapi di matanya, ada rasa bersalah yang dalam. Malam itu mereka tidur lebih cepat. Tapi Rani tahu, pikirannya masih jauh dari tenang. Hari-hari berikutnya masih tenang, tapi rasa was-was itu tetap ada. Setiap kali ponsel Bagas berbunyi, Rani mulai merasakan detak jantungnya naik. Ia mulai khawatir bahwa cinta yang ia bangun dengan tulus akan retak bukan karena perselingkuhan atau kebohongan, tapi karena tuntutan dari orang-orang yang bahkan tidak tinggal bersama mereka. Bagas tidak pernah menuntut. Ia tidak pernah menyalahkan Rani jika ia tidak bisa membantu lebih banyak. Tapi Rani mulai merasakan beban yang datang dari arah yang tak terduga. Ia mulai bertanya-tanya, seberapa lama mereka bisa bertahan tanpa terluka? Namun satu hal yang selalu membuat Rani bertahan adalah cinta mereka yang tulus. Bagas selalu hadir, selalu mendengarkan, selalu memeluk saat Rani pulang kerja dalam keadaan lelah dan frustrasi. Dan Rani tahu, selama cinta itu masih ada, mereka punya peluang untuk terus berjalan. Tapi di sudut hatinya yang paling sunyi, Rani juga tahu, cinta saja tidak cukup untuk menghadapi dunia luar yang penuh tekanan. Mereka harus kuat, harus tegas, harus saling melindungi dari serangan yang tidak selalu datang dari luar, tapi kadang dari orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Dan babak baru kehidupan itu, baru saja dimulai. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Rani bangun lebih awal dari Bagas, seperti biasa. Ia berjalan pelan ke dapur, membuat 2 gelas teh hangat, 1 untuk dirinya, 1 untuk suaminya. Dapur mereka kecil, tapi cukup untuk 2 orang yang hidup dengan penuh kesederhanaan. Ia membuka jendela, membiarkan angin pagi masuk menyapu uap panas dari air mendidih. Pikirannya masih tertinggal di semalam, panggilan telepon dari ibu mertua dan wajah Bagas yang terdiam lama setelahnya. Rani tidak membenci ibu mertuanya. Tidak juga merasa terganggu.
Tapi ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Sudah 3 kali dalam 2 bulan Ibu Bagas menelepon meminta uang. Awalnya untuk listrik, lalu untuk bayar tunggakan koperasi, lalu untuk membeli obat sakit kepala. Tidak ada permintaan yang besar, tapi terus-menerus. Dan selalu mendesak. Seakan mereka berdua harus selalu siap siaga untuk segala masalah yang terjadi di rumah orang tua Bagas. Bagas bangun dan berjalan ke dapur. Ia memeluk Rani dari belakang dan mengecup pundaknya. "Pagi, istriku sayang." "Pagi, Mas," jawab Rani sambil menyerahkan teh hangat. "Hari ini kamu ada panggilan kerja?" "Belum ada. Tapi aku mau mampir ke rumah orang tua sebentar. Mau kasih uang kemarin itu." Rani mengangguk. Tidak ada protes. Tidak ada larangan. Tapi dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan semua ini akan terus berulang. Setelah Bagas pergi, Rani duduk di depan laptop dan mulai bekerja. Ia mencoba fokus menyelesaikan laporan mingguan, tapi pikirannya terus-menerus melayang. Ia teringat wajah Ibu Bagas saat pertemuan pertama mereka. Perempuan paruh baya dengan wajah keras dan suara tajam. Tidak banyak senyum. Apalagi pujian. Bahkan saat Rani datang membawa oleh-oleh pertama kali, sang ibu hanya mengangguk singkat lalu meletakkannya di atas meja tanpa berkata terima kasih. Saat itu Rani berpikir, mungkin butuh waktu agar mereka dekat. Tapi sudah hampir 8 bulan sejak pernikahan, dan hubungan mereka tidak juga membaik. Justru makin hari makin terasa kaku. Komunikasi hanya seputar kebutuhan, bantuan, dan pengingat tagihan. Siang hari, Rani memutuskan untuk pergi ke minimarket dekat rumah. Ia butuh udara segar. Saat kembali, Bagas sudah di rumah. Duduk di teras, wajahnya tampak lelah. "Gimana tadi di rumah ibu?" tanya Rani sambil duduk di sampingnya. Bagas menatap jauh. "Biasa. Banyak cerita. Banyak keluhan." "Keluhan apa?" "Katanya kakakku pinjam uang ibu tapi nggak dibayar. Jadi sekarang ibu terpaksa minta lagi ke kita. Padahal kemarin katanya uang itu buat listrik." Rani menghela napas panjang. "Mas, kamu nggak pernah bilang soal kakakmu. Mereka sering begitu?" "Sering," jawab Bagas pelan. "Sejak dulu. Kakakku itu kerja serabutan, tapi gaya hidupnya seperti orang kaya. Suka main domino online, ngutang ke sana-sini. Dulu ibu sering bantu. Tapi sekarang kayaknya mereka pikir aku yang harus gantiin peran itu." Rani diam sejenak. "Kamu tahu aku nggak keberatan bantu, Mas. Tapi aku harus tahu batasnya. Kita juga punya masa depan. Nggak mungkin terus begini." Bagas menunduk. Ia tahu Rani benar. Tapi di hatinya, ada perasaan bersalah. Ia merasa seperti anak durhaka jika tidak menuruti ibunya. Tapi ia juga tahu, jika terus begini, ia akan kehilangan Rani sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, Rani pulang kerja lebih awal. Rumah kosong. Bagas belum pulang. Di meja ruang tamu, ada sepucuk amplop terbuka. Rani membacanya tanpa sengaja, surat dari koperasi tempat Ibu Bagas berhutang. Tertulis jelas, jika pembayaran tidak diselesaikan bulan ini, akan dikenakan denda dan risiko pelaporan ke kolektor lapangan. Rani tertegun. Ini bukan urusan kecil. Ini berarti ada utang yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Ia segera menelepon Bagas. "Mas, kamu tahu surat dari koperasi ini?" "Maaf, sayang. Aku nggak sempat cerita. Ibu minta jangan dikasih tahu kamu. Katanya nanti kamu marah." Rani diam. Pikirannya berkecamuk. "Mas, kita harus duduk dan bicarakan ini baik-baik. Kita harus buat batasan. Aku sayang kamu. Tapi aku juga ingin rumah tangga ini sehat. Bukan hanya dari luar tapi dari dalam." Malam itu, mereka bicara panjang. Bagas mengaku selama ini banyak menutupi masalah keluarga dari Rani. Ia tidak ingin membuat Rani khawatir. Tapi justru karena ditutupi, masalahnya makin besar. Rani menjelaskan bahwa rumah tangga bukan tentang saling menyenangkan, tapi tentang kejujuran dan keterbukaan. Mereka harus kuat bukan karena berpura-pura, tapi karena tahu apa yang mereka hadapi bersama. Minggu berikutnya, Rani mengusulkan untuk membuat anggaran bulanan bersama. Tidak hanya untuk kebutuhan mereka berdua, tapi juga untuk bantuan keluarga. Ia menyarankan alokasi khusus,
dan jika melebihi itu, maka harus ditolak atau ditunda. Bagas setuju, meski tahu akan sulit menjelaskan pada keluarganya. Namun kenyataan tidak semudah rencana. 2 minggu kemudian, adik Bagas yang masih SMA menelepon, minta dibelikan HP baru karena yang lama rusak. Ibunya pun ikut menelpon, memohon agar Bagas membantu. Dia butuh buat belajar online. Mas, masa kamu nggak kasihan sama adikmu sendiri? Bagas bimbang. Tapi kali ini, ia menolak. Dengan halus tapi tegas. Ia bilang akan bantu memperbaiki HP lama, tapi tidak bisa membeli yang baru. Hasilnya, malam itu ibunya marah. Menelepon Rani dan mengeluarkan kalimat tajam. Jadi sekarang kamu udah ngatur anak saya ya? Baru nikah bentar aja, udah bikin dia lupa sama keluarganya. Rani tidak membalas. Ia hanya menutup telepon dengan gemetar. Air matanya jatuh. Bukan karena kata-kata ibunya Bagas, tapi karena ia merasa usahanya menjaga rumah tangga ini justru dianggap penghancur. Ketika Bagas pulang, ia melihat mata Rani sembab. Ia tahu apa yang terjadi. Maaf, sayang. Aku akan bicarakan langsung dengan ibu. Aku nggak mau kamu disakiti kayak gini. Tapi kata-kata itu tidak cukup. Luka di hati Rani mulai menganga. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya perlahan tidak lagi milik mereka berdua, tapi dibagi dengan permintaan-permintaan yang tidak pernah berhenti. Ia mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman dan tenang. Seminggu kemudian, datang kabar dari keluarga Rani. Adiknya, Raniah, menelepon dan mengabarkan bahwa uang kuliahnya habis. Ia meminta dikirimi uang, seperti biasa. Tapi kali ini jumlahnya lebih besar. Rani menolak, karena tahu anggaran sudah ketat. Hasilnya, ibunya menelepon dengan nada tajam. Kamu itu kerja bagus, gaji besar. Masa bantu adik sendiri aja nggak bisa? Apa kamu udah dikekang suami kamu sekarang? Kali ini, Rani tak bisa menahan diri. Bu, aku bukan mesin uang. Aku juga punya hidup sendiri. Tolong jangan selalu anggap aku sebagai tempat kalian minta ini itu tanpa mikir aku juga punya beban. Telepon ditutup dengan dingin. Sejak saat itu, ibu dan adiknya tidak menelepon lagi. Tapi Rani tahu, di belakang sana pasti ada kemarahan. Ia sudah dianggap durhaka, sombong, lupa diri. Padahal yang ia lakukan hanya menetapkan batas. Bagas memeluk Rani malam itu. Kita udah mulai dibenci dua keluarga, ya? Kalau harga dari rumah tangga yang sehat adalah dibenci keluarga, aku rela bayar, Mas, jawab Rani pelan. Bagas menatap istrinya. Di matanya ada kekaguman dan duka yang bercampur. Ia tahu Rani kuat. Tapi ia juga tahu, tidak semua luka bisa diobati dengan cinta. Kadang, luka itu hanya bisa dibiarkan sembuh sendiri, pelan-pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka tidur tanpa pelukan. Bukan karena marah, tapi karena terlalu lelah menghadapi dunia yang terus-menerus menuntut, dan tak pernah tahu kapan harus berhenti. Namun keduanya tetap saling mencintai. Dalam diam yang panjang, dalam beban yang bertumpuk, mereka saling menjaga dengan sisa tenaga. Meski mereka tahu, badai yang lebih besar mungkin masih menunggu di depan. Rumah mereka kini lebih sering sunyi dari tawa. Rani tetap menjalani rutinitas hariannya seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, bekerja, lalu menunggu Bagas pulang. Tapi ada sesuatu yang berubah. Keheningan yang semula menenangkan kini mulai menyesakkan. Rumah tangga mereka masih utuh. Tapi ikatan batin mereka mulai terkikis oleh beban yang tidak pernah mereka undang. Beban yang datang dari luar, namun terus-menerus menyusup ke dalam. Pagi itu, Rani duduk di meja makan sambil menggulir layar ponselnya. Pesan-pesan WhatsApp dari grup keluarga suaminya terus berdatangan. Salah satunya dari kakak perempuan Bagas. Mas Bagas, bisa bantu anakku masuk sekolah swasta nggak? Bayarnya besar, tapi demi masa depannya. Kamu kan sekarang kerja dan istrimu juga kerja. Pasti bisalah bantu dikit. Lalu, satu pesan lagi dari ibu mertua. Kakakmu itu malu mau bilang langsung. Tapi kalian ini keluarga. Tolong dibantu ya. Biar nggak jatuh gengsi di mata tetangga. Rani menatap layar ponsel itu lama. Sudah berapa kali mereka meminta? Sudah berapa kali mereka menggunakan kata keluarga
Sebagai dalih untuk menjebak dalam kewajiban-kewajiban yang tidak pernah mereka setujui? Ketika Bagas keluar dari kamar mandi, Rani menunjukkan pesan itu. Mas, mereka minta lagi. Bagas membaca tanpa berkata apa-apa. Lalu duduk pelan di kursi, memandangi lantai. Kamu mau bantu? Tanya Rani. Suaranya pelan tapi tegas. Kalau aku jawab iya, kamu bakal sedih. Kalau aku jawab tidak, mereka bakal bilang aku anak gak tahu balas budi. Jawab Bagas lirih. Kita bisa nolak dengan baik, Mas. Ini bukan soal uang. Ini soal batas. Kita nggak pernah bisa hidup tenang kalau mereka selalu berpikir kita adalah dompet berjalan. Bagas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu Rani benar. Tapi rasa bersalah yang tertanam sejak kecil membuatnya sulit berkata, tidak. Dibesarkan dengan doktrin bahwa anak yang baik adalah yang selalu membalas jasa orang tua, membuatnya merasa berdosa jika menolak. Hari itu berlalu dalam keheningan. Bagas tidak menjawab pesan-pesan itu. Tapi keesokan harinya, ibu mertuanya menelepon langsung ke Rani. Kali ini nadanya lebih keras, lebih menuntut. Kamu itu siapa sih sampai bisa bikin anak saya lupa sama saudaranya? Dulu dia nggak pernah pelit. Sejak nikah sama kamu, dia jadi keras kepala, susah dihubungi, semua karena kamu. Kamu itu perempuan egois. Rani mendengarkan sambil menahan air mata. Tidak karena terhina, tapi karena kecewa. Kenapa menjadi istri yang berusaha melindungi rumah tangganya justru dianggap sebagai penghalang? Kenapa cinta yang ia jaga bersama suaminya harus diuji terus oleh keluarga yang bahkan tidak pernah tahu betapa keras mereka bekerja? Setelah telepon ditutup, Rani menangis di kamar mandi. Ia tidak ingin Bagas melihat. Ia tidak ingin Bagas makin merasa bersalah. Tapi luka itu perlahan menggerogoti hatinya. Luka yang tidak berdarah tapi menghancurkan perlahan. Beberapa hari kemudian, datang undangan arisan keluarga dari pihak Bagas. Rani tidak ingin datang, tapi Bagas membujuk. Sekali ini aja, sayang, biar mereka lihat kita baik-baik aja. Rani mengalah. Mereka datang ke rumah kakak perempuan Bagas, tempat acara berlangsung. Begitu masuk, tatapan mata langsung tertuju pada mereka. Beberapa senyum dibuat-buat, beberapa hanya melirik lalu kembali bicara pelan-pelan dengan sebelahnya. Kakak iparnya menyambut dengan senyum lebar, lalu dengan suara agak keras berkata, "Wah, ini nih pengendali keuangan rumah tangga Bagas. Hebat banget sampai bisa bikin adikku lupa punya saudara." Tawa pun pecah. Tapi tawa itu dingin, menyakitkan. Rani tersenyum kaku. Ia ingin pergi. Tapi ia bertahan, demi Bagas. Sepanjang acara, ia menjadi pusat sindiran. Tentang gaya hidup hemat, tentang jarangnya berkumpul, bahkan tentang perempuan karir yang lupa kodrat. Semuanya dikemas dalam candaan, tapi menusuk ke dalam. Saat pulang, Bagas terdiam. Ia tahu istrinya terluka. Tapi ia juga tidak bisa membela saat itu, karena rasa segan pada kakaknya masih terlalu besar. "Maaf, sayang," ucap Bagas di dalam mobil. "Aku salah udah bawa kamu ke sana." Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, membiarkan air mata jatuh diam-diam. Beberapa minggu kemudian, kondisi semakin buruk. Bagas mulai sulit tidur. Ia stres. Di kantor ia tidak fokus. Bahkan sempat ditegur atas performa yang menurun. Ia merasa seperti orang yang ditarik dari dua arah. Di satu sisi, istrinya yang ia cintai dan ingin ia jaga. Di sisi lain, keluarganya yang terus-menerus meminta dan tidak pernah merasa cukup. Suatu malam, Rani membangunkan Bagas. Ia baru saja menerima pesan dari adiknya. "Mas, kamu lihat ini." Ia menunjukkan layar ponsel. "Adikku minta uang lagi. Kali ini buat bayar kursus bahasa. Tapi kamu tahu? Bulan lalu dia minta buat hal yang sama. Dia bohong." Bagas menatap layar itu. Lalu duduk, memegang tangan Rani. "Aku capek, Mas. Aku capek terus-terusan dianggap salah karena nggak bisa jadi penolong keluarga. Mereka pikir kita kaya. Mereka pikir kita pelit. Padahal kita cuma mau hidup tenang." Bagas menunduk. "Aku juga capek. Tapi aku nggak tahu harus gimana lagi. Kalau aku nolak terus, mereka bilang aku durhaka. Kalau aku bantu terus, kamu yang hancur."
Rani menatap Bagas, matanya merah. Aku nggak minta kamu putus hubungan sama mereka. Aku cuma minta kita punya batas. Kita nggak bisa terus-terusan jadi penopang semua. Aku butuh kamu di sisiku, bukan sibuk menyenangkan mereka. Bagas terdiam lama. Lalu ia menarik napas dalam-dalam. Baik, sayang. Mulai sekarang, kita buat kesepakatan. Semua yang menyangkut keluarga, kita bahas dulu berdua. Nggak ada keputusan sepihak. Kita satu tim. Rani mengangguk pelan. Tapi di hatinya, ada kekhawatiran. Apakah Bagas benar-benar sanggup? Beberapa hari kemudian, ujian datang lagi. Kali ini dari kakak ipar Rani. Ia menelepon dan menyampaikan kabar bahwa anaknya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Jumlahnya besar. Lebih besar dari kemampuan mereka saat ini. Rani bimbang. Tapi ia juga tidak tega. Bagas hanya memeluknya. Kita bantu semampunya. Tapi kita juga harus pastikan keuangan kita aman. Mereka bantu. Tapi ternyata, bantuan itu menjadi bumerang. Beberapa hari kemudian, Ibu Rani menelepon dan marah-marah. Kamu bisa bantu orang lain. Kenapa adikmu sendiri enggak? Kamu pilih-pilih. Ya. Rani hancur. Ia hanya bisa menangis. Bagas, yang melihat istrinya makin hari makin rapuh, mulai kehilangan kendali. Ia mulai jarang bicara. Lebih banyak menyendiri. Pulang kerja langsung masuk kamar. Makan pun hanya sedikit. Rani tahu, suaminya tertekan. Tapi ia sendiri juga kelelahan. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras, mereka duduk di ruang tengah, tanpa kata. Lalu Bagas berkata pelan, "Apa kita salah menikah, sayang?" Rani menoleh. "Kenapa Mas bilang begitu?" "Aku ngerasa, kita nggak bisa bahagia karena terlalu banyak yang ikut campur. Aku nggak tahu, kalau kita bisa bertahan terus kayak gini." Rani menggenggam tangan suaminya erat. "Aku nggak salah nikah, Mas. Tapi aku juga nggak mau pernikahan ini dikendalikan orang lain. Kita harus kuat. Kalau kita kalah sekarang, kita nggak akan pernah punya rumah tangga yang utuh." Bagas mengangguk, tapi matanya menyimpan keraguan. Di luar, hujan belum juga reda. Dan di dalam hati mereka, badai yang jauh lebih besar mulai terbentuk. Setiap pagi kini terasa berat. Rani mulai terbiasa bangun dengan rasa gelisah yang belum juga reda sejak beberapa bulan terakhir. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi wajah Bagas yang masih terlelap. Ada semburat kelelahan di wajah suaminya. Seperti seseorang yang terus-menerus berperang dalam pikirannya sendiri. Rani tahu betul, Bagas tak lagi menjadi pria yang sama seperti saat awal pernikahan. Beratnya tekanan dari keluarga mereka, perlahan merobek keteguhan hati yang dulu begitu kokoh. Rani menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, nasi goreng sederhana, dan secangkir teh hangat. Ia tahu Bagas lebih menyukai kopi, tapi beberapa minggu ini lambungnya mulai bermasalah. Rani menyimpan kekhawatiran yang ia telan sendiri. Ia ingin menjerit, tapi ia tak tahu pada siapa. "Mas, sarapan dulu sebelum berangkat," panggilnya lembut sambil menyentuh lengan Bagas. Bagas membuka mata perlahan, menatap istrinya. "Nggak sempat, aku buru-buru. Ada meeting pagi," ucapnya sambil meraih dasi yang tergantung di pintu lemari. Tatapannya kosong. Senyum yang dulu selalu hadir setiap pagi, kini sudah lama tak muncul lagi. Rani tak membalas. Ia hanya menunduk, menahan napas yang terasa berat di dada. Beberapa hari ini, Rani mulai mencatat semua pengeluaran keluarga mereka dengan lebih rinci. Ia ingin memastikan tak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun untuk kembali menjerat keuangan mereka. Tapi semakin dicatat, semakin ia sadar, mereka hidup pas-pasan. Bukan karena gaya hidup tinggi, tapi karena terlalu banyak kewajiban keluarga yang mereka tanggung. Listrik bulan ini naik, tabungan semakin menipis, dan Rani masih harus mengirim sebagian uang ke ibunya yang kini mulai sakit-sakitan. Bukan karena ia tak ingin membantu, tapi karena beban yang terus-menerus datang dari berbagai arah, membuatnya kewalahan. Sore harinya, Rani pulang dari tempat kerja dengan tubuh letih. Saat membuka pintu, ia mendapati rumah dalam keadaan gelap. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara musik seperti biasanya. Ia meletakkan tasnya, lalu menyusuri rumah perlahan. "Mas!" Tidak ada jawaban.
Ia membuka kamar tidur dan mendapati Bagas sedang duduk di sudut ranjang, kepala menunduk. Di tangannya, ada selembar surat. Rani mendekat. "Mas, itu apa?" Bagas menyerahkan surat itu tanpa suara. Rani membacanya perlahan. Surat peringatan dari kantor. Bagas dianggap tidak perform, banyak kehilangan fokus, dan sudah 3 kali membuat kesalahan dalam pekerjaan penting. "Mas, Aku takut, Ran," ucap Bagas pelan. "Kalau aku kehilangan kerjaanku, kita tinggal makan apa? Bayar cicilan pakai apa? Nggak ada satupun dari mereka yang akan bantu kita." Rani duduk di samping suaminya dan memeluknya erat. Ia tahu, ini bukan salah Bagas. Tapi dunia seolah ingin menghukum mereka hanya karena mereka tak ingin menjadi sapi perah untuk keluarga sendiri. "Mas nggak sendiri. Kita bisa cari jalan. Kita masih punya akal, tenaga, waktu. Kita masih punya kita. Asal Mas jangan nyerah. Jangan hancur," bisik Rani sambil menahan air matanya. Bagas membalas pelukannya. Tangis yang sudah lama ia tahan, akhirnya pecah di pelukan istrinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa diperbolehkan untuk rapuh. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rani memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia membuat anggaran keuangan yang ketat dan menetapkan batas keras untuk semua bantuan keluarga. Ia dan Bagas duduk bersama malam itu, membahasnya serius. "Mas, mulai sekarang, kita nggak akan ngasih uang kalau itu di luar kebutuhan mendesak. Bantu boleh, tapi kita juga harus punya tabungan. Nggak bisa terus-terusan begini. Kita harus tegas," ucap Rani sambil menunjukkan tabel-tabel pengeluaran yang telah ia susun. Bagas mengangguk pelan. "Aku ngerti, Ran. Aku akan coba berani bilang, tidak. Aku janji." Keputusan itu membuat Rani merasa sedikit lega. Tapi ia juga tahu, ini bukan akhir dari masalah. Karena keesokan harinya, ibu mertua mereka datang tanpa pemberitahuan. Ia datang sambil membawa 2 kantong plastik berisi barang-barang. "Ibu nginep di sini beberapa hari, ya? Di rumah, listrik mati, air mampet. Lagian, di sini adem, rumahnya nyaman." Rani terdiam. Ia tahu, ini akan jadi ujian lagi. Beberapa hari, bisa jadi berminggu-minggu. Selama tinggal di rumah mereka, ibu mertua tak pernah membantu apapun. Bahkan makan pun tinggal ambil. Piring kotor dibiarkan, kamar mandi jadi kotor, dan yang paling membuat Rani muak. Setiap hari, ibu mertua menelepon kakak-kakaknya, lalu dengan suara keras membicarakan mereka. "Kamu tahu nggak? Si Rani tuh pelit banget. Masak-masaknya seadanya. Mau minum teh aja mesti bikin sendiri. Iya, udah lupa diri. Sekarang mentang-mentang kerja sama-sama, jadi sombong." Rani mendengar semuanya. Tapi ia tahan. Ia terus bersabar. Karena ia tidak ingin membuat Bagas makin terbebani. Namun suatu malam, ketika Bagas pulang dan mendapati ibunya sedang duduk di ruang tengah sambil menonton TV dengan suara keras, ia menghampirinya. "Ibu, boleh aku ngomong sebentar?" Ibu mertua menoleh, tampak tak senang. "Kita udah capek, Bu. Aku kerja dari pagi, Rani juga kerja. Kita nggak punya kita beresin semuanya sendiri. Tapi kalau ibu tinggal di sini tanpa bantu apa-apa, lalu malah ngomongin Rani di belakang, aku nggak bisa diam." "Maksud kamu apa, Gas?" Suara ibunya meninggi. "Aku cuma minta tolong, Bu. Jangan tambah beban kami. Kalau mau tinggal di sini, bantu kami. Jangan caci istri saya. Dia perempuan yang berjuang setiap hari buat rumah tangga ini." Mata Rani berkaca-kaca. Bagas akhirnya bersuara. Ibu mertuanya menggerutu, lalu masuk ke kamar tamu sambil membanting pintu. Setelah itu, suasana rumah jadi tegang. Tapi Rani justru merasa sedikit lebih tenang. Karena akhirnya, suaminya mulai memilih untuk berdiri di sisinya. Seminggu kemudian, ibu mertua mereka pulang. Tapi sebelum pergi, ia sempat berkata dengan nada tajam, "Kalian tuh hidup kayak orang kaya aja, padahal miskin juga." Tapi pelitnya minta ampun. Rani menahan diri sekuat tenaga. Ia tak ingin melawan. Ia tahu, pertarungan yang sesungguhnya bukan soal kata-kata, tapi tentang bagaimana ia dan suaminya bertahan membangun rumah tangga mereka, dengan penuh luka,
tapi juga dengan kekuatan yang terus tumbuh. Sore itu, setelah kepergian ibunya, Bagas memeluk Rani dari belakang saat istrinya sedang mencuci piring. Maaf ya, Ran. Aku udah terlalu lama diam. Aku janji, aku akan lebih tegas sekarang. Rani menoleh, menatap wajah suaminya. Kita lelah, Mas. Tapi kita belum kalah. Asal kamu tetap di sisiku, aku nggak akan menyerah. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, mereka berdua makan malam bersama dengan suasana yang sedikit lebih ringan. Tawa pelan kembali hadir, meski masih dibayangi sisa luka. Tapi mereka tahu, ini adalah permulaan dari pertahanan baru yang mereka bangun bersama. Bukan lagi sebagai individu yang lelah, tapi sebagai dua orang yang siap menjaga rumah tangga mereka dari siapapun, bahkan dari keluarga sendiri. Hari-hari Rani dan Bagas berjalan perlahan, seperti meniti tali rapuh di atas jurang. Mereka mulai terbiasa dengan keterbatasan, mulai berdamai dengan tekanan, meski luka-luka batin yang tertinggal masih belum sepenuhnya sembuh. Rani memutuskan untuk menambah jam kerja. Ia menerima lembur beberapa hari dalam seminggu. Pulang lebih malam, berangkat lebih pagi. Seringkali ia pulang dengan tubuh yang tak lagi sanggup berdiri lama di dapur, tapi ia tetap menyiapkan makan malam untuk suaminya. Karena bagi Rani, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat pengabdian. Dan pengabdian itu ia jaga sepenuh hati. Bagas juga mulai memperbaiki performanya di kantor. Ia lebih fokus, lebih berhati-hati, dan mulai membangun kembali kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan atasannya. Namun satu hal yang tak bisa mereka tolak adalah permintaan yang datang dari keluarga, lagi dan lagi, seperti kutukan yang tak kunjung habis. Suatu malam, telepon Rani berdering. Di layar, tertera nama kakak perempuannya, Wulan. Hati Rani langsung terasa berat. Ia tahu, telepon dari Wulan jarang sekali datang kecuali ada satu hal, permintaan. Rani, kamu bisa bantu aku, kan? Anak aku mau daftar kuliah. Masalahnya biaya awalnya lumayan besar. Kamu bisa pinjamin dulu 5 juta aja. Bulan depan aku ganti. Rani menghela napas. Ini bukan kali pertama. Bahkan bukan yang ke-10. Setiap kali Rani membantu, tidak ada satupun yang benar-benar mengembalikan. Tapi kalau ia menolak, pasti akan dianggap pelit, sombong, lupa diri. Aku dan Bagas lagi susah juga. Aku juga banyak pengeluaran. Nggak bisa sekarang, maaf ya. Suara Wulan langsung berubah tinggi. Ya ampun, kamu tuh punya penghasilan, suami juga kerja. Masa 5 juta aja nggak bisa bantu? Kamu lupa dulu waktu kamu susah siapa yang bantu? Sekarang malah pelit. Rani menggigit bibirnya, menahan amarah. Ia ingin membalas, ingin mengatakan kalau saat ia susah, ia hanya dibantu sebatas kata-kata dan cemooh, bukan uang atau tenaga. Tapi ia memilih diam. Karena baginya, melawan orang seperti Wulan hanya akan menambah luka. Setelah telepon ditutup, Rani termenung di ruang tamu. Ia merasa hampa. Ia merasa seperti kantong yang terus-menerus dikuras, tapi tak pernah dihargai. Bagas masuk dari dapur, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping istrinya. Wulan minta uang lagi. Rani mengangguk pelan. Kamu tolak? Iya. Bagas mengusap punggung Rani. Kamu udah ambil keputusan yang tepat. Tapi kata-kata Bagas tidak mampu menghapus beban emosional yang mulai menumpuk di benak Rani. Karena setelah itu, bukan hanya Wulan yang menelepon. Ayahnya pun mulai merajuk. Katanya Rani berubah. Katanya sekarang dia lebih membela suaminya daripada keluarganya sendiri. Puncaknya terjadi saat keluarga besar berkumpul untuk acara arisan bulanan di rumah keluarga Rani. Rani dan Bagas datang karena merasa tak enak jika absen terus. Tapi kedatangan mereka justru menjadi bahan sindiran sepanjang acara. Wah, Rani makin cantik ya sekarang. Tapi sombongnya juga makin kelihatan. Celetuk salah satu sepupu sambil tertawa. Kamu sih, Gas. Istri kamu tuh dari dulu emang gitu. Kelihatan lembut, tapi keras kepala. Gak mau nurut sama keluarga. Timpal paman mereka. Rani menunduk. Matanya panas. Tapi ia tetap tersenyum. Meski hatinya mengkerut seperti kain basah yang diperas terlalu keras. Usai acara, Rani dan Bagas pulang dengan keheningan yang menggantung di dalam mobil. Tak ada kata.
Hanya suara radio yang pelan mengalun, seperti berusaha menutupi luka yang mulai meradang. Di rumah, saat mereka berganti pakaian, Rani mendekati Bagas. "Mas, aku capek. Capek banget." Bagas menatapnya, pelan mendekat dan menggenggam tangan istrinya. "Kita sama-sama capek, Ran. Tapi kita nggak sendiri." Rani tak sanggup menahan tangis. Ia jatuh dalam pelukan suaminya. "Aku nggak ngerti, Mas. Kenapa aku terus disalahkan? Aku kerja, aku bantu, aku korbanin banyak hal. Tapi tetap aku yang salah. Mereka tetap anggap aku orang asing, egois, pelit. Aku bahkan nggak pernah liburan, nggak pernah beli baju baru, semua uang kita untuk bantu mereka." Bagas mengelus rambut Rani. "Mungkin karena mereka memang gak pernah benar-benar melihat pengorbanan kamu. Mereka hanya tahu meminta. Mereka gak pernah peduli kamu lelah atau tidak." Setelah malam itu, Rani mulai berubah. Ia tidak lagi mudah luluh oleh permintaan keluarga. Ia mulai menjaga hatinya lebih erat. Ia sadar, selama ini ia memberi terlalu banyak, tanpa batas, hingga dirinya sendiri habis. Namun ketegasannya membuat hubungan dengan keluarganya memburuk. Telepon dari keluarga mulai jarang masuk. Pesan di grup keluarga menjadi lebih dingin. Bahkan beberapa kali ia melihat status media sosial yang menyindirnya secara halus. Di satu sisi, Rani sedih. Tapi di sisi lain, ia lega. Setidaknya sekarang, ia bisa fokus menjaga rumah tangganya sendiri. Tidak lagi terbagi untuk orang-orang yang hanya tahu menuntut. Di tengah semua itu, Bagas semakin menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia jadi lebih perhatian, lebih ringan tangan, dan lebih sering membantu pekerjaan rumah. Ia tahu, Rani sudah terlalu lelah, dan ia tak ingin kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar berdiri bersamanya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah, Rani berkata, "Mas, kalau suatu hari nanti kita punya anak, aku ingin dia tumbuh dengan nilai yang berbeda. Aku nggak mau dia tumbuh jadi orang yang suka menyalahkan atau membebani orang lain." Bagas mengangguk. "Aku juga. Kita ajari dia menghargai perjuangan orang tuanya. Biar dia tahu, kita nggak tumbuh dari kemudahan, tapi dari luka." Malam itu, mereka tidur dengan perasaan yang lebih tenang. Walau dunia luar masih penuh tekanan, setidaknya mereka punya satu sama lain. Rumah mereka kecil, tapi hati mereka mulai kuat. Dan di balik segala kekacauan keluarga yang terus menghantui, mereka berjanji dalam hati masing-masing. Mereka akan terus bertahan. Bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi untuk mereka sendiri. Rani menghela napas panjang setelah mematikan kompor. Dapur yang hangat oleh uap masakan terasa sepi, hanya suara detik jam dinding yang menjadi peneman. Ia melirik keluar jendela dapur, melihat hujan turun rintik-rintik membasahi halaman kecil di belakang rumah mereka. Hari itu adalah hari Minggu, seharusnya menjadi hari yang tenang, tapi pikirannya justru kacau. Ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Bagas belum pulang dari acara keluarga kecil di rumah orang tuanya. Kali ini ia pergi sendiri karena Rani memilih tak ikut. Bukan karena benci, tapi karena lelah. Ia tak sanggup lagi mendengar sindiran-sindiran halus yang membuat luka hatinya semakin dalam. Ia tak sanggup lagi berpura-pura tersenyum saat hatinya penuh amarah dan kecewa. Sejak Rani memutuskan untuk tegas dan mulai menolak permintaan-permintaan tak masuk akal dari keluarga besarnya, perlahan jarak terbentuk. Tapi yang lebih menyakitkan bukan jaraknya, melainkan tuduhan dan anggapan bahwa Rani telah berubah karena suaminya. "Mungkin kamu tuh dikendalikan Bagas. Dulu kamu nggak kayak gitu. Sekarang semuanya serba pelit, nggak peka sama keluarga." Ucapan adiknya, Riko, masih terngiang jelas. Padahal Rani hanya berusaha menjadi adil terhadap dirinya sendiri. Ia ingin melindungi rumah tangganya, menjaga keuangan agar tak terus terkuras oleh kepentingan yang bukan kewajibannya. Saat jam menunjukkan pukul 8 malam, suara derit pintu depan terdengar. Bagas akhirnya pulang. Wajahnya tampak letih, tapi masih menyempatkan senyum kecil saat melihat Rani menyambutnya dengan secangkir teh hangat. "Capek, Mas?" tanya Rani pelan. Bagas mengangguk sambil duduk di kursi ruang makan. Ia meneguk teh buatan Rani, lalu berkata, "Capek tapi lebih ke hati." Rani duduk di hadapannya, menatap suaminya dengan lembut. "Mas, mereka ngomongin aku lagi?" tanyanya, ragu-ragu. Bagas hanya menunduk.
Ia menggenggam tangan istrinya dan menatap matanya dalam-dalam. Mereka kecewa kamu nggak datang. Dan ya, seperti biasa, semua disalahkan ke kamu. Katanya kamu menjauh. Katanya kamu egois. Katanya kamu udah nggak hormat sama orang tua dan keluarga besar. Rani menahan napasnya sejenak. Ia ingin marah, ingin menangis, tapi ia tahu semua itu tak akan ada gunanya. Apa Mas membelaku? Tanyanya, nyaris seperti bisikan. Mas nggak tinggal diam. Mas bilang kalau kamu itu bukan pelit atau sombong. Mas bilang kamu udah banyak berkorban. Tapi ya, mereka tetap nggak mau dengar. Mereka lebih suka dengan narasi kalau kamu merusak hubungan keluarga. Rani menarik tangannya dan berdiri. Ia berjalan menuju jendela ruang tamu dan memandang hujan yang mulai deras. Hatinya makin basah, seperti malam yang tak kunjung kering oleh luka. Mas, apa aku salah? Tanyanya pelan, seperti bertanya pada dirinya sendiri. Enggak, kamu enggak salah, Ran, Bagas menjawab tegas. Tapi kalimat itu tak cukup untuk menghapus rasa bersalah yang mulai tumbuh dalam hati Rani. Ia tahu ia tak bisa menyenangkan semua orang. Tapi tetap saja, ketika orang-orang yang seharusnya menjadi tempat pulang justru menjadi sumber luka, hati siapa yang tak hancur? Hari-hari berikutnya, tekanan dari keluarga tak juga reda. Bahkan ibu Bagas pun mulai bersikap dingin. Mama nggak ngerti, kenapa kamu nggak pernah bisa bantu keluarga? Kamu kerja, istrimu kerja, tapi kok pelit amat sama orang tua sendiri? Suara ibu Bagas terdengar marah saat menelpon anaknya. Bagas mencoba menjelaskan bahwa mereka punya banyak kebutuhan. Bahwa penghasilan mereka tak sebanding dengan permintaan yang tak pernah habis. Tapi ibu Bagas tetap tak bisa menerima. Ia bahkan membandingkan Bagas dengan kakaknya yang lebih sering membantu keluarga besar. Lihat si Anton. Dia walau gajinya kecil, tapi tetap mau bantu. Istrinya juga nggak banyak aturan kayak si Rani. Perbandingan itu menampar Bagas. Bukan karena ia malu dibandingkan, tapi karena nama istrinya disebut dengan nada merendahkan. Setelah telepon ditutup, Bagas hanya duduk diam di ruang tamu. Rani yang dari tadi memperhatikan akhirnya menghampiri. Kenapa, Mas? Tanyanya. Bagas menggeleng pelan. Ibu lagi-lagi ngomongin kamu. Rani menelan ludah. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. Air matanya menetes pelan. Ia duduk di lantai dan menyandarkan kepalanya di kaki Bagas. Mas, aku capek jadi orang jahat di mata mereka. Aku nggak minta disayang. Cuma jangan dijadikan kambing hitam. Kenapa mereka nggak pernah lihat aku berjuang? Bagas mengelus kepala istrinya. Ia tahu luka itu dalam dan sulit sembuh. Kamu nggak jahat, Ran. Kamu manusia. Kamu punya batas sabar. Dan kamu udah terlalu lama nahan semuanya sendiri. Malam itu, Bagas mengirim pesan kepada keluarganya. Ia menuliskan dengan sopan bahwa ia dan Rani akan membatasi bantuan finansial karena kondisi ekonomi mereka. Ia juga menjelaskan bahwa banyak pengeluaran yang harus diprioritaskan untuk kebutuhan rumah tangga sendiri. Tapi seperti yang sudah bisa ditebak, pesan itu dibalas dengan kemarahan. Mereka menyebut Bagas durhaka, menyebut Rani sebagai istri yang memperbudak suaminya. Bahkan ada yang menuduh mereka menyimpan harta dan pura-pura miskin. Beberapa hari kemudian, masalah baru datang. Rani mendapat kabar dari tetangga bahwa adiknya, Riko, menyebarkan cerita buruk tentang dirinya. Katanya Rani berubah setelah menikah. Katanya dia tak tahu diri. Katanya dia lupa siapa yang membesarkannya dulu. Rani menangis malam itu. Ia duduk di kamar, memandangi foto keluarga masa kecil yang masih terpajang di rak buku. Kenapa, Mas? Kenapa mereka nggak pernah puas? Aku bahkan dulu rela ngutang buat bantu sekolah Riko. Aku yang bantu lunasin utang mama waktu jatuh sakit. Tapi kenapa sekarang aku dianggap seperti orang asing? Bagas memeluk istrinya. Hatinya ikut remuk melihat perempuan yang ia cintai dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi. Karena orang seperti mereka nggak pernah benar-benar bersyukur, Ran. Mereka hanya tahu meminta. Dan begitu kamu berhenti memberi, mereka akan menyebut kamu berubah. Padahal yang berubah itu bukan kamu, tapi rasa hormat mereka. Pada akhirnya, Rani dan Bagas memilih menjauh. Mereka mulai mengurangi komunikasi dengan keluarga besar. Mereka tak lagi hadir dalam setiap acara kumpul. Mereka mulai membangun benteng untuk menjaga rumah tangga mereka tetap utuh.
Mereka tahu langkah itu akan membuat mereka makin dibenci. Tapi mereka tak peduli. Karena rumah tangga bukan ajang pengorbanan yang tak kenal batas. Karena cinta, bukan berarti harus selalu memberi hingga diri sendiri tak tersisa. Dan meski bayang-bayang tuduhan, sindiran, dan gosip masih terus menghantui, Rani dan Bagas tetap melangkah bersama. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang. Pagi itu langit mendung. Hujan belum turun, tapi awan kelabu menggantung berat di langit Jakarta. Rani duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam yang sudah tak lagi hangat. Pikirannya kosong menatap halaman belakang rumah yang basah oleh embun semalam. Sudah hampir 2 minggu sejak ia dan Bagas benar-benar menjaga jarak dari keluarga. Tidak ada lagi panggilan video, tidak ada undangan kumpul keluarga, tidak ada pesan penuh sindiran di grup WhatsApp. Hening, tapi bukan kedamaian. Seperti badai yang diam, tapi menyimpan guntur besar di balik diamnya. Pagi itu, Bagas bersiap ke kantor lebih awal. Ia mengenakan kemeja putih dengan setelan jas abu-abu yang masih tampak rapi meski sudah beberapa tahun dipakai. "Ran, nanti sore aku ada meeting sama manajemen baru. Kalau agak malam pulang, jangan khawatir ya," katanya sambil merapikan dasi di depan cermin dekat pintu. Rani mengangguk pelan. "Semoga lancar, Mas. Kamu pasti bisa." Bagas tersenyum. Ia mendekati Rani, mengecup keningnya dengan lembut, lalu beranjak pergi. Suara pintu tertutup meninggalkan keheningan yang kembali membalut rumah kecil itu. Hari itu Rani memutuskan untuk mengambil cuti. Ia butuh waktu untuk dirinya sendiri. Pagi dilaluinya dengan menyapu dan merapikan kamar. Setelah itu ia pergi ke pasar untuk belanja bahan masakan kesukaan Bagas, ayam kecap dan sup jamur. Tapi di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan seseorang yang tak ingin ia lihat. Kakaknya, Wulan. Wulan sedang bersama temannya, menenteng beberapa tas belanja dari toko branded. Ia mengenakan baju modis, riasan wajah sempurna, dan ekspresi sinis saat mata mereka bertemu. Rani, tumben kamu di pasar. Kirain kamu sekarang udah belanjanya ke supermarket mahal, kan katanya istri orang kantoran, ejek Wulan sambil tertawa kecil. Rani menahan diri. Ia tak ingin membuat keributan di tempat umum. Tapi rasa panas di dada tak bisa ditahan. "Aku kemanapun belanjanya. Yang penting bukan hasil minta-minta ke orang lain, Kak," jawab Rani dengan tenang, tapi tajam. Wulan mendelik. "Kamu nyindir aku?" "Kalau merasa, ya silakan," jawab Rani sambil melenggang pergi tanpa menoleh lagi. Saat berjalan menjauh, tubuhnya gemetar. Ia tak menyangka bisa berkata seberani itu. Tapi ada perasaan lega di dadanya. Seperti beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Sore harinya, Rani menerima telepon dari kantornya. Atasan mengabarkan bahwa proyek yang selama ini ia tangani mendapat apresiasi tinggi dari klien. Bahkan ada peluang untuk promosi sebagai supervisor divisi. Rani terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa dihargai atas jerih payahnya. Bukan oleh keluarga, bukan oleh saudara, tapi oleh orang-orang yang menilai berdasarkan kerja keras, bukan karena ikatan darah. "Kalau begitu, kita akan bahas lebih lanjut minggu depan ya, Bu Rani. Harap siap dengan presentasi evaluasi," ujar sang atasan sebelum menutup telepon. Begitu sambungan telepon berakhir, Rani langsung terduduk. Ia menatap tangannya sendiri. Jemari itu dulu digunakan untuk mencuci pakaian adik-adiknya, memasak untuk keluarga, mengurus keperluan rumah orang tuanya, dan semua itu ia lakukan tanpa pernah meminta imbalan. Sekarang, tangan yang sama sedang membangun hidupnya sendiri, dan untuk pertama kalinya, semua jerih payah itu membuahkan hasil nyata. Menjelang malam, Bagas pulang dengan wajah lelah tapi penuh semangat. Ia membawa sebuah map berisi dokumen dari kantor. Rani menyambutnya di pintu. "Gimana meetingnya, Mas?" tanyanya. Bagas duduk di sofa, melepas jasnya dan memijat tengkuknya sebentar. "Capek banget, tapi lancar. Kayaknya posisi aku akan dinaikkan jadi wakil kepala divisi kalau hasil rapat minggu depan disetujui." Rani langsung memeluk suaminya. "Alhamdulillah, aku juga dapat kabar dari kantor. Ada peluang aku jadi supervisor." Mereka tertawa. Di tengah badai hidup yang terus menghantam, ternyata Tuhan menyelipkan sedikit cahaya sebagai penunjuk arah. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Esoknya,
Telepon rumah berdering. Suaranya nyaring dan memecah keheningan pagi. Rani yang sedang menyiapkan sarapan bergegas mengangkat. Halo. Suara di ujung telepon membuat napasnya tercekat. Rani, ini ibu. Ibu Bagas. Rani menggenggam gagang telepon lebih erat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Iya, Bu. Ada apa ya? Ibu nggak minta uang. Kok? Ibu cuma mau kasih tahu. Si Tony, adik Bagas, kecelakaan motor semalam. Kakinya patah. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Rani terdiam. Ia bingung harus merasa apa. Simpati? Iya. Tapi juga ada rasa takut. Ia tahu apa yang akan datang selanjutnya. Semoga cepat sembuh ya, Bu, ucap Rani pelan. Iya, makasih. Tapi, ya, kamu ngerti sendiri. Sekarang kan biaya rumah sakit mahal. Bapak kamu juga nggak bisa bantu. Ibu harap kamu dan Bagas bisa bantu semampunya. Ini urusan nyawa, Ran? Rani menggigit bibirnya. Air matanya mulai menitik. Ia ingin menolong. Tapi ia juga tahu, permintaan ini bisa membuka pintu permintaan-permintaan lainnya. Malam itu, Rani dan Bagas berdiskusi panjang. Bagas juga merasa serba salah. Ia ingin menolong adiknya, tapi ia juga tahu tabungan mereka baru cukup untuk bayar DP rumah yang selama ini mereka impikan. Aku nggak tega, Ran. Tapi aku juga takut. Kalau kita kasih semua, nanti tabungan habis. Rani memegang tangan Bagas. Kita bantu semampunya. Tapi bukan semua. Aku bisa bantu carikan pinjaman jangka pendek yang ringan bunganya. Kita talangin dulu separuh. Tapi sisanya, mereka harus cari solusi sendiri. Bagas mengangguk. Iya, mungkin ini jalan tengah terbaik. Mereka pun membantu. Tapi seperti biasa, bantuan itu dianggap kurang. Beberapa hari kemudian, kabar sampai ke telinga Rani bahwa ia kembali dicap sebagai istri pelit, wanita yang mengontrol suaminya, dan tak tahu keluarga. Rani menangis malam itu. Tapi bukan karena hinaan. Ia menangis karena lelah. Lelah berbuat baik, tapi selalu salah. Lelah memberi, tapi tak pernah cukup. Lelah berjuang, tapi selalu sendiri di mata orang lain. Bagas memeluknya dengan erat. Kita udah berbuat cukup, Ran. Kita nggak hidup untuk membayar harapan orang. Kita hidup untuk membangun masa depan kita. Rani menatap mata suaminya. Dalam, jujur, dan penuh cinta. Dan malam itu, mereka membuat keputusan penting. Tidak akan membuka pintu permintaan siapapun lagi sebelum kehidupan mereka benar-benar stabil. Cinta mereka bukanlah bahan bakar untuk menyalakan api keserakahan orang lain. Karena kadang, mencintai diri sendiri adalah bentuk perjuangan tertinggi. 3 bulan telah berlalu sejak Rani dan Bagas membuat keputusan untuk membatasi bantuan kepada keluarga. Hidup mereka mulai terasa lebih stabil. Tabungan mereka kembali tumbuh perlahan. Rani kini resmi menjabat sebagai supervisor di kantornya. Sementara Bagas menerima surat pengangkatan sebagai wakil kepala divisi. Walaupun pekerjaan makin menuntut waktu dan tenaga, tetapi suasana rumah mereka mulai kembali hangat. Mereka mulai bisa tertawa tanpa beban. Bercengkrama tanpa rasa khawatir siapa yang akan mengetuk pintu membawa tuntutan. Tapi di balik semua itu, Rani tahu, ini hanya ketenangan sementara. Ia tak naif. Ia tahu, jika badai pernah datang sekali, ia bisa datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Dan itu terbukti. Siang hari di akhir pekan, saat Rani sedang menyortir pakaian lama untuk disumbangkan, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal muncul di layar. Awalnya ia ragu, tetapi karena tak ingin melewatkan panggilan penting, ia menekan tombol hijau. Halo. Ini Rani, istri Bagas? Suara wanita di ujung sana terdengar galak dan terburu-buru. Iya, betul. Ini siapa ya? Saya tetangganya Bu Nani, ibu mertua kamu. Saya cuma mau kasih tahu, Bu Nani tadi pagi pingsan di depan warung. Sekarang dibawa ke puskesmas, tapi nggak ada yang urus. Katanya anak-anaknya pada sibuk. Jantung Rani langsung berdegup cepat. Ia buru-buru mencatat alamat puskesmas, mengambil tas dan kunci motor. Ia tak sempat bicara banyak pada Bagas yang sedang tidur siang. Dengan hati penuh cemas, ia melaju menembus panasnya kota. Setibanya di puskesmas,
Ia melihat ibunya Bagas terbaring lemah di ranjang besi berkelambu putih. Wajahnya pucat, napasnya berat. Seorang perawat menjelaskan bahwa tekanan darahnya sangat rendah. Mungkin karena kelelahan dan kurang makan. Rani menghela napas panjang. Ia tahu mertuanya bukan tipe yang mau jujur tentang kondisi tubuhnya. Wanita itu selalu berkata baik-baik saja. Sampai akhirnya tubuhnya tak sanggup lagi berbohong. Ia pun menghubungi Bagas. Tak lama kemudian, Bagas datang tergesa-gesa. Melihat ibunya terbaring lemah, ia langsung mendekat dan menggenggam tangan ibunya. "Ibu kenapa nggak bilang ke aku kalau sakit?" tanyanya lirih. Bu Nani hanya tersenyum tipis. "Ibu nggak mau ganggu kalian kan sibuk. Baru naik jabatan." Rani berdiri di samping, mendengarkan dialog itu dengan campuran emosi. Ia tak tahu harus merasa kasihan atau marah. Kasihan karena wanita tua itu memang sedang sakit. Marah karena lagi-lagi semua ini datang tanpa peringatan. Seperti badai yang selalu menyusup lewat celah ketidaksiapan. Setelah beberapa hari dirawat dan membaik, Bu Nani akhirnya diperbolehkan pulang. Tapi karena kondisi rumahnya tidak layak dan ia belum benar-benar kuat, dokter menyarankan agar ia dirawat di rumah dengan lingkungan bersih dan pendampingan keluarga. Dan begitulah, untuk sementara waktu, Rani dan Bagas membawa Bu Nani tinggal bersama mereka. Awalnya, Rani tak masalah. Ia merapikan kamar tamu, mengganti spray baru, menyiapkan makanan bergizi, dan mengatur jadwal minum obat. Ia melakukannya dengan sabar, bahkan saat mulut mertuanya tetap tak bisa manis. "Rani, ayamnya terlalu asin. Kamu nggak ngerti ya orang sakit nggak boleh makan yang kayak gini. Rani, kamu kerja terus. Nggak kasihan sama suami? Dia pasti capek. Rani, kamu nggak pakai make up ya? Istri zaman sekarang kok nggak nyenengin dilihat." Setiap kalimat menusuk seperti jarum. Tapi Rani memilih diam. Ia hanya tersenyum dan berlalu. Tak ada gunanya berdebat dengan orang tua yang keras kepala. Namun semua mulai berubah ketika saudara-saudara Bagas mulai datang ke rumah. Wulan datang paling dulu, membawa serta anaknya yang masih balita. Lalu menyusul Tony yang datang dengan baju lusuh dan tas besar. Katanya ingin menjenguk ibu, tapi entah mengapa malah ikut menginap. "Kamar tamunya kecil banget ya?" sindir Wulan saat melihat tempat ia akan tidur. "Rumah ini nggak sebanding sama gaji kalian loh." Rani mencubit lengan sendiri di balik baju agar tak meledak. Ia menyajikan teh dan camilan, lalu meninggalkan mereka. 2 hari, 3 hari, seminggu, mereka tak kunjung pulang. Rumah yang awalnya tenang kini berubah jadi tempat berisik dan berantakan. Pagi-pagi sudah terdengar suara anak-anak menangis, televisi menyala keras, dan panci dapur berserakan. Rani mencoba bicara dengan Bagas. Tapi suaminya juga mulai goyah. "Mereka cuma numpang sebentar. Ran, kasihan." "Sebentar yang mana, Mas? Sudah seminggu. Ibu masih belum sembuh betul. Kita harus jaga suasana tenang." Bagas menghela napas. Ia tahu Rani benar. Tapi sebagai anak sulung, ia juga merasa terbebani untuk menjaga keluarganya. Rani menahan air mata malam itu. Di tengah kesuksesan karir mereka, rumah ini kembali seperti dulu, dipenuhi permintaan, keluhan, dan tekanan. Hingga suatu pagi, saat Rani hendak pergi ke kantor lebih pagi untuk rapat penting, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Tony sedang membuka laci meja kerja Bagas. "Mas Tony, kamu ngapain?" tanyanya tajam. Tony terkejut, buru-buru menutup laci. "Aku cuma nyari korek gas. Tadi ibu minta teh anget." "Korek gas di dapur, bukan di meja kerja suamiku," balas Rani dingin. Mereka berpandangan beberapa detik. Tony cemberut lalu berlalu. Rani mengunci laci itu setelah Tony pergi. Tapi hatinya tidak bisa dikunci. Ia tahu, batas kesabarannya hampir habis. Sorenya, saat Bagas pulang, Rani langsung mengajaknya bicara. "Mas, aku nggak bisa begini terus. Aku capek. Ini rumah kita, bukan rumah singgah." Bagas terdiam. Mereka numpang. Iya. Tapi numpang itu tahu diri. Bukan datang, makan, tidur, dan ikut campur. "Aku nggak punya ruang sendiri lagi di rumahku sendiri." Bagas menunduk. Ia tahu istrinya benar. Tapi berat baginya mengatakan pada keluarga sendiri untuk pergi. "Kalau Mas nggak bisa bilang ke mereka,
Aku yang akan bicara, tegas Rani. Jangan, Ran, nanti mereka salah paham. Aku yang akan urus. Kasih aku waktu. 2 hari berikutnya, Bagas mengajak adik-adiknya bicara. Dengan suara tenang tapi tegas, ia meminta mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Ia bilang bahwa Rani butuh ruang untuk tenang, ibu butuh istirahat, dan rumah ini bukan tempat pelarian. Seperti yang diduga Rani, reaksi mereka penuh drama. Wulan menangis, mengatakan bahwa mereka dibuang seperti sampah. Tony mengumpat, menyebut Rani sebagai penyebab semua masalah. Tapi Bagas tak goyah. Ia menggenggam tangan Rani dan berkata, rumah tanggaku bukan untuk disetir oleh orang lain. Rani menangis malam itu. Bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Akhirnya, untuk pertama kali, ia merasa benar-benar didukung. 3 minggu kemudian, rumah mereka kembali sunyi. Hanya ada Rani, Bagas, dan Bu Nani yang perlahan mulai membaik. Tak ada lagi teriakan, tidak ada lagi laci yang diacak-acak. Hanya suara angin dan tawa kecil dari ruang makan. Tapi Rani tahu, ini belum selesai. Ini baru fase baru dari perjuangan panjang mereka. Dan meski ia belum tahu apa yang akan datang berikutnya, satu hal sudah pasti. Ia tidak akan menyerah. 2 bulan berlalu sejak rumah itu kembali tenang. Bu Nani perlahan pulih dari sakitnya. Tubuhnya mulai kuat berdiri sendiri. Sesekali sudah bisa berjalan keluar rumah untuk berjemur. Rani tetap merawatnya dengan sabar. Walau kadang masih ada ucapan-ucapan pedas yang menyelip dari bibir mertuanya. Tapi ia sudah lebih kuat sekarang. Ia tahu, hidup tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Tapi ia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak lagi larut dalam emosi. Rani kini juga lebih aktif di kantornya. Sebuah proyek besar dari cabang luar kota membuatnya sering bolak-balik dalam perjalanan dinas. Sementara Bagas mulai fokus menata keuangan rumah tangga dan tabungan masa depan. Mereka mulai kembali menata mimpi yang sempat nyaris lenyap karena urusan keluarga yang tak kunjung habis. Namun tenang itu seperti awan cerah sebelum badai. Di balik semua kestabilan, diam-diam api dalam sekam mulai membakar kembali. Suatu sore, saat Rani pulang lebih cepat dari biasanya karena rapat dibatalkan, ia menemukan hal ganjil. Begitu membuka pintu, suasana rumah sangat sepi. Tidak ada suara TV, tidak ada suara pintu kamar terbuka. Padahal biasanya Bu Nani sudah duduk di ruang tengah sambil nonton sinetron. Ia meletakkan tas di sofa dan melangkah ke dapur. Pintu belakang terbuka setengah, dan dari arah sana terdengar suara-suara pelan. Rani mendekat, lalu menghentikan langkahnya saat mendengar dengan jelas percakapan Bu Nani di telepon. Iya, dia makin egois. Semua dikontrol. Anak saya sendiri kayak nggak punya hak di rumahnya. Semua diatur-atur sama dia. Nggak ngerti diri tuh perempuan. Sudah ditolong, masih aja banyak maunya. Dada Rani langsung sesak. Ia berdiri kaku, tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Ia memilih mundur perlahan dan menutup pintu kamar dengan pelan. Malam itu, Rani tidak bicara sepatah kata pun. Saat makan malam, ia hanya tersenyum, menjawab seperlunya. Bagas merasa ada yang aneh. Kamu capek, Ran? Tanya Bagas saat mereka sudah di kamar. Rani mengangguk. Capek hati. Bagas memandanginya bingung, tetapi Rani tidak melanjutkan. Ia tahu, jika ia bicara malam itu, emosinya akan meledak. Esok harinya, Rani memutuskan untuk berbicara pada suaminya. Ia memilih waktu saat mereka berdua sarapan. Mas, aku mau tanya sesuatu. Ibu pernah cerita yang jelek-jelek tentang aku ke keluarga kamu? Bagas mengernyit. Enggak pernah. Memangnya kenapa? Semalam aku dengar ibu ngomong di telepon. Katanya aku egois. Aku ngatur-ngatur kamu. Aku nggak ngerti diri. Bagas terdiam. Ia meletakkan sendoknya perlahan. Mungkin ibu cuma kesal. Ran, kamu tahu sendiri, ibu belum pernah suka sama kamu sejak awal. Tapi aku percaya kamu. Aku tahu kamu udah banyak berkorban. Rani menatap suaminya. Mas, aku bukan minta pembelaan. Aku cuma minta kejujuran. Aku capek kalau harus baik sama orang yang di belakangku menusukku. Aku nggak akan bisa terus pura-pura kuat. Bagas menarik napas panjang. Mungkin sudah saatnya ibu pulang ke rumah sendiri. Rani mengangguk pelan. Bukan karena lega,
Tapi karena tahu keputusan itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan rumah tangga mereka dari keretakan yang lebih dalam. Malam itu, setelah makan malam, Bagas mengajak ibunya bicara. Awalnya pelan, tapi suara mereka lama-kelamaan meninggi. Rani yang ada di kamar hanya bisa mendengar samar-samar. Aku bukan ngusir, Bu. Tapi rumah ini udah terlalu sempit buat kita semua. Aku dan Rani juga butuh ruang untuk hidup tenang. Lagi pula ibu udah sehat. Rumah yang lama bisa dibersihkan. Nanti aku bantu. Aku tahu ini semua karena istrimu. Dia yang suruh kamu, kan? Aku bisa lihat dari matanya. Dia nggak pernah tulus sama aku. Bu, jangan begitu. Rani yang merawat ibu selama ini. Saya malah yang sering abai. Jangan menuduh. Sudah. Aku besok pulang sendiri. Kalian enak. Bisa hidup tanpa beban. Aku? Aku dibuang sama anak sendiri. Pintu kamar terbanting. Rani menahan tangis. Keesokan harinya, benar saja, Bu Nani sudah mengepak koper kecilnya. Ia tidak mau dijemput mobil. Katanya akan naik taksi online sendiri. Rani sudah menyiapkan uang saku dan bekal makanan. Tapi semuanya ditolak mentah-mentah. Aku nggak butuh dari kamu, katanya sinis. Rani tetap membungkuk dan memaksakan senyum. Semoga ibu sehat selalu. Kalau butuh apa-apa, kami tetap ada. Bu Nani hanya diam dan melangkah keluar tanpa menoleh. Begitu pintu tertutup, Rani jatuh terduduk di lantai. Bagas memeluknya erat. Aku minta maaf, Ran. Bukan salah Mas. Kita cuma nggak bisa menyenangkan semua orang. Dan aku sudah terlalu lama mencoba menyenangkan orang yang bahkan tidak mau aku ada. Beberapa hari berikutnya, suasana rumah kembali sepi. Tapi luka yang tertinggal tak mudah hilang. Bagas beberapa kali mendapat telepon dari adiknya, Tony, yang menyalahkan mereka karena mengusir ibunya. Bahkan Wulan sempat mengirim pesan penuh sindiran ke Rani, menyebutnya perempuan sok kaya yang lupa daratan. Rani hanya membaca pesan itu lalu menghapusnya. Ia tidak lagi berniat membalas. Ia belajar bahwa tidak semua tuduhan layak dijawab. Satu sore, Rani duduk di balkon sambil memandangi langit. Bagas menghampiri dan duduk di sampingnya. Aku jadi kepikiran, Mas, kenapa banyak orang yang merasa berhak menuntut hanya karena kita punya sedikit kelebihan? Bagas tertawa miris. Karena mereka melihat kita punya, tapi nggak pernah melihat prosesnya. Rani tersenyum. Aku cuma ingin kita punya rumah tangga yang sehat. Nggak harus mewah, tapi damai. Kita kerja keras siang malam, bukan buat dimakan omongan orang. Bagas menggenggam tangannya. Kita udah lewati banyak, Ran. Aku percaya, kalau kita tetap satu arah, kita bisa lewatin apapun. Rani bersandar di bahunya. Senja hari itu terasa lebih hangat meski angin berhembus kencang. Hatinya memang belum benar-benar sembuh. Tapi ia tahu, ia tidak sendiri. Dan itu cukup. Suara alarm berbunyi tepat pukul 5 pagi. Rani membuka matanya perlahan, menatap langit-langit kamar yang mulai memerah oleh sinar matahari yang menyelinap lewat jendela. Ia menghela napas, mengusap lipisnya yang terasa berat oleh pikiran yang tak kunjung reda. Hari ini bukan hari biasa. Rani akan menjalani pemeriksaan rutin kehamilannya yang sudah memasuki trimester ketiga. Sebuah kehamilan yang tak pernah mereka rencanakan, tapi datang membawa harapan baru setelah semua badai yang menerpa rumah tangga mereka. Ia menatap foto di meja rias, sebuah gambar keluarga kecil mereka. Rani, Bagas, dan Bu Nani yang kini sudah pulang ke rumahnya sendiri dan mulai membangun kehidupan baru. Foto itu terlihat penuh haru dan perjuangan. Sejauh ini, perjalanan mereka tidak mudah. Tapi setidaknya kini mereka bisa bernafas lebih lega. Di ruang tunggu klinik, Rani duduk dengan tangan menggenggam perutnya yang mulai membesar. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan masa depan yang jauh lebih baik untuk anak yang akan lahir nanti. Bayangan akan kehidupan tanpa pertengkaran, tanpa tekanan keluarga, tanpa beban permintaan yang tak masuk akal. Rani, masuklah. Suara dokter menyentak pikirannya. Rani berdiri dan masuk ke ruang pemeriksaan. Suara detak jantung janin terdengar jelas dari monitor. Air matanya menitik tanpa bisa dibendung. Semua baik, janin sehat, detak jantung kuat. Tapi kamu harus jaga kesehatan dan pikiran. Dokter mengingatkan sambil tersenyum.
Rani mengangguk. Terima kasih, Dok. Sepulang dari klinik, Bagas sudah menunggu di depan rumah. Wajahnya cerah, seakan membawa energi baru. Tanpa kata, mereka berpelukan erat. Mas, aku takut, bisik Rani. Takut apa, Ran? Takut nggak bisa jadi ibu yang baik. Takut nanti kita malah terus terjebak masalah yang sama. Bagas mengusap lembut rambutnya. Kita jalani bersama. Aku janji akan selalu di sampingmu, apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rani dan Bagas mulai membangun kembali kehidupan rumah tangga yang selama ini hampir hancur. Mereka lebih selektif dalam membuka diri pada keluarga. Hubungan dengan mertuanya pun membaik, walau masih ada jarak yang harus ditempuh. Pernah suatu sore, Bu Nani datang berkunjung dengan membawa kue dan senyum yang lebih tulus. Mereka duduk bersama, membicarakan masa depan tanpa menyalahkan masa lalu. Rani, aku minta maaf selama ini mungkin aku terlalu keras, ucap Bu Nani dengan suara bergetar. Rani memegang tangan Bu Nani erat. Aku juga minta maaf kalau selama ini aku kurang sabar, Bu. Mari kita mulai lagi, untuk anak kita semua. Di kantor, Rani semakin berprestasi. Proyek besar yang ia pimpin berjalan lancar. Ia mendapat penghargaan dari pimpinan karena keberhasilannya. Bagas pun bangga melihat istrinya mampu bertahan dan tetap bersinar. Mereka merencanakan masa depan dengan lebih matang. Membeli rumah kecil yang hangat, tempat di mana anak mereka nanti bisa tumbuh dengan cinta, bukan beban. Malam hari di rumah baru mereka, Rani dan Bagas duduk di sofa sambil menatap perut Rani yang sudah semakin besar. Kita sudah melewati banyak hal. Ya, Mas, kata Rani pelan. Iya, Ran. Dan aku yakin ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan baru kita. Tangan mereka saling menggenggam erat, seakan berjanji bahwa apapun yang terjadi, mereka akan melangkah bersama, melewati gelap dan terang. Beberapa minggu kemudian, suara tangisan bayi menggema di kamar kecil. Rani memandang putrinya dengan penuh cinta, merasa semua penderitaan dan pengorbanan terbayar lunas. Bagas memeluk Rani dan bayi mereka, air matanya menetes. Terima kasih sudah bertahan, Ran. Kita kuat karena kita bersama. Di luar, langit malam yang gelap berubah perlahan menjadi terang. Sebuah harapan baru lahir di tengah puing-puing masa lalu. Sebuah kisah tentang kesabaran, perjuangan, dan cinta sejati yang tak pernah mati, walau didera keluarga bermental miskin yang selalu membebani. Kini, Rani dan Bagas tahu bahwa bahagia adalah pilihan yang harus mereka jaga dan perjuangkan setiap hari.